Tadi ada beberapa poin yang kemudian kita juga menanyakan di rekan-rekan yang lain, bahwa salah satu poin yang paling terpenting adalah pasca pengumuman hasil atau pasca voting yang dilakukan pada beberapa waktu yang lalu. Sempat tadi disinggung bahwa hasil itu kemudian belum sempat diminta kesepakatan dari rekan-rekan mayoritas, sehingga bagi mereka mengambil langkah bahwa saat ini yang terjadi adalah ketua Komisi 4 adalah Saudara Sukri Wailisa berdasarkan 5 orang pendukung dan dibagi dengan tadi 4 orang pendukung. Nah, apa yang kemudian tanggapan? Iya, jadi Bapak? kita itu sekarang tidak mempermasalahkan lagi ya. Pasca pemilihan itu saya kira hasilnya sudah selesai, Pak. Pemilihan itu disepakati oleh kita bersama. Kita yang menyepakati, kita yang menjalankan proses pemilihan. Bahkan quorumnya 100%, Pak. Kita semua hadir. Kalau mereka mempersoalkan harus quorum dan sebagainya, kita 9 orang hadir, ya. Kalau tidak quorum kecuali kita 4 orang hadir, nah itu tidak memenuhi quorum. Kita 9 orang hadir, ya. Kemudian soal pengesahan kan jelas dalam peraturan pemerintah dan peraturan DPRD bahwa hasil pemilihan akan diumumkan di paripurna. Lalu soal harus toki palu, di PP juga tidak menjelaskan soal itu. Jadi kan tidak ada bagian mekanisme toki palu pasca pengumuman hasil. Tidak akan jelas di PP. Saudara lihat PP saja lah. Saya tidak perlu bicara berkembang terlalu jauh. Ya. Ya. Karena toki palu itu kan mekanisme persidangan saja. Ya. Begitu. Jadi silakan saja saudara polemik, biar perlu saudara tempuh jalur hukum kalau merasa tidak puas. Atau kita konsultasi ke provinsi, silakan. Ya. Yang jelas bahwa kita tetap dengan prinsip bahwa hasil pemilihan itu sudah ada sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Ya. Kalau teman-teman mempermasalahkan soal mekanisme pemilihan, kenapa di awal sebelum pemilihan saudara tidak sampaikan, tawarkan misalnya nanti putaran kedua dan sebagainya. Kalau tidak mencapai 50% putaran kedua, kenapa saudara tidak tawarkan itu? Jadi konteks itu tidak ditawarkan? Tidak ditawarkan dalam proses pemilihan. Ya. Ada itu di salah rapat. Ya. Silakan buka. Ya. Tapi kan di dalam PP maupun dalam Juknis kan tidak ada poin yang menyatakan bahwa proses pemilihan dilakukan atas kesepakatan. Kita ini sudah konsultasi dengan banyak, Pak, dengan senior-senior kita. Saudara, kita ini partai punya pimpinan wilayah, kita punya DPP, kita konsultasikan masalah ini juga. Dan mereka menyampaikan sangat luar biasa kalau kemudian di Kabupaten Maluku Tengah DPRD mau menawarkan 50% plus 1. Kita semua ini undang-undang sekarang, undang-undang pilkada, pemilihan wali kota, bupati, itu sudah tidak ada lagi putaran kedua, kecuali daerah khusus ibu kota. Dan itu dicantumkan dalam undang-undang. Ya. Sudah tidak ada lagi, apalagi kita tidak bicara mekanisme itu dalam proses pemilihan ketua komisi di awal, ya. Kan teman-teman ini kan bicara setelah hasil pemilihan sudah selesai. Saya kira saya menghormati ide-ide pendapat dari teman-teman soal itu, saya menghormati dan itu bagian dari demokrasi. Tapi saya minta teman-teman juga harus menerima proses demokrasi yang sudah katong lalui bersama. Dan mari katong jaga kolektif kolegial, kita jaga persaudaraan di antara kita, karena tugas-tugas yang akan kita jalani yang kita jalani bersama, yang sah, ya. Pimpinan telah mengambil langkah yang tepat dan saya kira keputusan yang diambil itu adalah keputusan terbaik untuk kebaikan kita semua, kebaikan lembaga ini dan juga kebaikan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah ini. Saya kira itu saja, KP. Okay. Kemudian terkait dengan komposisi di komisi, teman-teman harus tahu bahwa dalam proses pemilihan, sebelum proses pemilihan kita ini membangun komunikasi politik dengan beberapa partai untuk mendapatkan dukungan. Saya juga melakukan itu dan saya sudah sampaikan sejak awal bahwa kita ini paketnya sudah ada, Pak. Dan di beberapa kandidat pada saat itu juga kan sudah menyampaikan hal yang sama. Bahwa ketika mereka terpilih, mereka sudah punya paket juga. Olehnya itu saya sampaikan bahwa Wakil Ketua Komisi 4 adalah Pak Said dari Partai Golkar. Kemudian Sekretaris adalah Pak Frans Pikarima dari Perindo. Saya kira itu clear dan saya minta teman-teman semua mari kita menahan diri, kita recovery
keadaan kita masing-masing. Saya kira kita tidak boleh saling menuduh, kita tidak boleh saling mencaci maki dan sebagainya. Ini proses demokrasi yang kita jalani bersama, dan teman-teman ya mari kita kolektif kolegial ya. Saya kira kalau saya jadi ketua komisi yang sudah dipercayakan oleh teman-teman ini dengan struktur yang sudah saya sampaikan tadi, maka ke depan kita akan kolektif kolegial. Saya tidak akan mementingkan kepentingan diri saya sendiri atau teman-teman anggota DPRD yang sudah memberikan suara kepada saya. Tapi saya dipercayakan oleh teman-teman di Komisi 4 ini supaya kita kolektif kolegial, kita bisa menjadi mitra yang baik dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun kabupaten yang Ketua cintai. Ya. Kita rasa itu cukup. Ya. Tadi sudah sangat jelas bahwa memang setelah Ketua mempelajari aturan tidak ada 50+1 dan ada teman-teman yang sudah disampaikan tadi mungkin. Tetapi ada hal yang paling penting adalah bahwa hasil pemilihan komisi itu juga harus diumumkan di paripurna sehingga dia sahih begitu. Betul. Nah, kira-kira ada tidak sikap optimisme dari Bang Arman dan rekan-rekan yang kemudian nanti hasil ini akan dibawa di paripurna atau dibacakan? Saya kira disahkan di sana begitu. Kita harus sama-sama membaca lagi tatib ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semua membaca itu karena 12 ya. Dalam tatib yang kita sudah sepakati dan kita bahas itu tepatnya pada pasal 62 ya. 62 ayat 7. Iya, 62 ayat 7. Saya ulas sedikit ya. Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna. Jadi jelas toh? Kalau teman-teman ada yang mengklaim bahwa proses pemilihan ini tidak sah di PP di peraturan DPRD pasal 62 ini kan sudah jelas memilih ya. Kita kan sudah lalui itu, proses pemilihannya sudah dilakukan dan hasilnya sudah ada. Saudara memunculkan 50%+1, saudara pakai acuan yang mana? Kan kita sudah memilih sesuai dengan perintah dari peraturan DPRD yang sudah kita sepakati bersama dan diumumkan dalam rapat paripurna. Jadi pengumumannya dan pengesahannya di rapat paripurna. Iya, Kemarin kita tunda-tunda rapat karena memang kan dinamika, saya kira teman-teman semua tahu. Sehingga ini rapat yang dilakukan sampai hari ini adalah bagian dari upaya mediasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada Komisi 4 begitu. Iya, jadi ketua terpilih dan komposisi yang sudah diumumkan itu paling dia juga sangat mengharapkan ya agar pimpinan juga nanti pada saat paripurna ini diumumkan hasil pemilihan. Haruslah. Kemarin. Yang jelas dalam bahasa peraturan pemerintah ini PP 12 dan juga di peraturan DPRD bahwa hasilnya diumumkan dalam paripurna. Semua komisi yang sudah melakukan pemilihan itu hasilnya akan diumumkan di paripurna. Baik. Terakhir ketua ini apa? Ini kan tadi setelah konferensi pers ini kan ada dua kubu nih dari empat yang dengan ketua, 5 yang tadi konferensi pers kita. Ada pernyataan bahwa kemudian ini akan mengganggu kinerja pemerintahan, dalam artian bahwa kalau kemudian ini jalan voting untuk kemudian nanti dalam kinerja komisi ini terganggu begitu. Kita rasa kubu-kubu dalam proses pemilihan dimanapun tuh pasti ada Pak. Dan sekarang tanggung jawab beta sebagai ketua terpilih dan pimpinan komisi yang lain yang ada dalam struktur Komisi 4 ya beta akan mencoba membangun recovery lagi kelompok komisi ini bahwa apa yang Ketong lakukan ini untuk kebersamaan kemudian untuk kepentingan Maluku Tengah, dan saya kira ini butuh waktu. Saya akan membangun komunikasi dengan teman-teman yang ada dan kubu-kubu itu biasa Pak, tetapi bagaimana Ketong harus berpikir lebih jauh tentang kepentingan komisi, kepentingan kabupaten ini. Oke, cukup rekan-rekan. Ada yang mau bertanya?